wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD. Kali ini melanjutkan materi pelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dalam submateri beriman kepada Allah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberi ilmu yang manfaat dini wa dunya wal akhirah. Nah, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam submateri kali ini, yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, sekarang kalian belajar mengenal Allah melalui Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Dengan membaca Al-Quran, dengan mengartikan Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, maka kalian akan mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga merupakan bentuk pengenalan Allah terhadap makhluknya, supaya makhluknya kenal kepada Allah melalui Al-Quran. Di antaranya adalah di surah Al-An'am atau surah yang keempat ayat 102 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim. Yang artinya itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah itu yang dimaksud adalah pencipta segala sesuatu. Jadi kalau ada makhluk yang mengaku menjadi Tuhan, apakah makhluk itu menciptakan sesuatu? Bisa menciptakan sesuatu, bangunan rumah. Nah, kan hanya bangunan rumah, padahal bahannya dari bangunan rumah itu adalah batu. Apakah manusia bisa menciptakan batu? Tidak. Maka semuanya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada makhluk mengaku menjadi Tuhan, itu adalah dusta. Nah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Kalau mau menyembah kepada Zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ini salah satu contoh Allah mengenalkan zatnya, Allah mengenalkan sifatnya kepada kita sebagai makhluknya, agar kita mengenal Allah sebagai pemilik alam semesta ini, sebagai pencipta pencipta segala sesuatu, dan Allah lah yang maha memelihara atas segala sesuatu. Baik anak-anak, ada beberapa ayat yang tentu sebagai dasar mengenal Allah melalui Al-Quran. Di dalam pertemuan ini cukup kalian memahami arti ayat tersebut. Yang berikutnya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik yang disebut Asmaul Husna. Nama-nama yang baik yang terkenal, yang kita kenal dengan sebutan Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Al-Asmaul Husna itu pengambilan dari bahasa Arab, yang artinya bahasa kita adalah nama-nama yang baik. Nama Allah sangat banyak, akan tetapi kita dikenalkan Allah dengan 99 nama melalui perantaraan wahyu, yaitu Al-Quran. Allah mengenalkan namanya kepada makhluknya, kepada kita sebagai manusia, lantaran wahyu yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada para rasul. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di pelajaran kelas 4 ini kita tidak membahas tentang 99 Asmaul Husna, tidak. Akan tetapi cukup di semester ini kalian mampu mengenal Asmaul Husna, 3 Asmaul Husna. Apa itu? Yang pertama Al-Basir. 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 Pakai shot. Al-Basir yang artinya Allah Maha melihat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Sekecil-kecilnya itu makhluk yang menurut kita tidak terlihat tapi ada. Contohnya apa? Angin, virus, bakteri, ya kan? Itu semua makhluk kecil, akan tapi ketika kita menggunakan alat bantu maka kita akan melihat. Nah, itu Allah, semuanya milik Allah. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Maka ketika kita hendak melakukan sesuatu, ingatlah Allah Maha melihat. Baik sesuatu itu yang baik, sehingga sesuatu yang baik kita lakukan tidak perlu ditampakkan, ya kan? Kalau toh memang kita ingin mengerjakan sesuatu yang buruk, kita sadari bahwasanya Allah Maha melihat kita, walaupun kita sedang ada di tempat yang sepi, sendiri, gelap pula, tetapi Allah Maha melihat. Berikutnya al-adlu, yang artinya Allah Maha adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah. Apakah itu dia bersuku Jawa, bersuku Sunda, bersuku Batak, bersuku Manado dan lain sebagainya. Suku yang ada di Indonesia sangat banyak. Nah, di hadapan Allah itu semuanya sama. Yang membedakan adalah tentang ketakwaan dan keimanan kalian. Maka kita sebagai manusia ini tidak punya hak untuk sombong. Sombong karena keturunannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena jabatannya. Akan tetapi semua itu tidak ada tempat yang indah bagi Allah kecuali kekayaan, keilmuan, keturunan, jabatan, itu semuanya adalah sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah. Nah, disinilah kita dalam posisi apapun, dari manapun, kita punya hak untuk berbuat takwa, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan diakumulasikan atau dikumpulkan kebaikan-kebaikan kita menjadi nilai takwa di hadapan Allah. Disitulah sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Allah Maha Al-Adlu. Berikutnya Al-Azim. Allah Al-Azim, Allah mempunyai asma, salah satunya adalah Al-Adim. Al-Adim artinya apa? Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Artinya agung di sini adalah Allah Maha Sempurna. Allah Maha Agung, hanya Allah yang mampu menolong makhluknya, dan Allah tidak perlu ditolong. Nah, bagaimana ketika ada kalimat tolonglah Allah, maka engkau akan ditolong Allah? Maksudnya, tolonglah Allah itu adalah kita diberi kesempatan apapun yang kita miliki untuk kita beri manfaat kepada orang lain. Kita gunakan untuk bermanfaat kepada orang lain. Kita diberi keagungan berupa ilmu. Nah, ilmu ini ketika kita gunakan untuk bermanfaat kepada orang lain, sama dengan kita ikut ditunjuk oleh Allah menyebarkan keaziman Allah, keagungan Allah. Akan tetapi ketika kita sudah menyampaikan itu, ya sampaikan bahwasanya ilmu itu dari Allah, milik Allah. Nah, kalau seperti ini, kita akan menjadi perilaku yang mulia di hadapan Allah karena kita menggunakan al-asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gemar menolong. Ya, anak, kalian bisa mengembangkan pelajaran ini di buku materi maupun di buku-buku yang lain, ataupun melihat keterangan-keterangan yang lain. Setelahnya itu kalian kerjakan tugas latihan soal dealing tugas. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran PJJ ini. Semoga wabah segera dicabut oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.